Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim PMPP yang beranggotakan saya sendiri Faiza Bina Azara, ada Faza Husna Maisha, Indri Olivia Safitri, dan Indra Deniswa. Di sini kami akan menjelaskan proposal mengenai pengembangan sistem penyewaan gedung olahraga Al-Kadi yang berbasis website untuk mempermudah pelayanan. Pada proposal ini terdapat 6 bab. Yang pertama itu ada bab perencanaan. Yang pertama bidang proyek. Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem berbasis website untuk mempermudah penyewaan dan pengelolaan fasilitas olahraga di gedung Al-Kadi. Tujuan utamanya mempermudah proses penyewaan, meningkatkan efisiensi manajemen, dan memberikan layanan yang lebih praktis serta mudah diakses oleh pengguna. Sistem berbasis web ini akan menyediakan informasi fasilitas secara lengkap, memungkinkan pemesanan dan pembayaran online, serta menghadirkan notifikasi pengingat. Selain itu, sistem ini akan mendukung pengelolaan data dan laporan yang berguna bagi manajemen dalam membuat keputusan strategis. Dengan adanya platform digital ini, diharapkan kendala dalam penyewaan konvensional dapat teratasi serta kualitas pelayanan bagi pengguna meningkat. Kedua, sasaran proyek. Sasaran dari proyek ini yang pertama mempermudah pengguna untuk menyewa gedung olahraga Al-Kadi secara online. Yang kedua, mengelola jadwal dan administrasi penyewaan menjadi terstruktur. Yang ketiga, pengguna bisa mengakses detail fasilitas, jadwal, dan biaya sewa. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan dengan data penyewaan dari laporan keuangan. Yang ketiga, tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan sistem berbasis website yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan gedung olahraga secara online, sehingga memudahkan akses tanpa harus datang langsung ke lokasi. Yang kedua, menerapkan sistem manajemen yang mengoptimalkan pengelolaan jadwal, kapasitas pengguna, dan administrasi penyewaan gedung, dan mempermudah pengelolaan dalam mengatur penggunaan fasilitas, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan jadwal. Yang ketiga, menyediakan informasi lengkap dan akurat mengenai fasilitas yang tersedia, termasuk kapasitas ruangan, tarif sewa, dan jadwal ketersediaan gedung secara real time. Yang keempat dan terakhir, mengembangkan modul laporan yang memberikan data analitis mengenai penggunaan fasilitas, pendapatan, dan tren penyewaan. Kemudian bab kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu ada Project Charter. Project Charter ini adalah dokumen yang berfungsi sebagai panduan dan mandat untuk pelaksanaan proyek oleh tim yang terlibat. Oke, judul proyek ini yaitu pengembangan sistem penyewaan gedung olahraga Al-Kadi berbasis website untuk mempermudah pelayanan. Kemudian tujuan proyeknya yaitu untuk merancang dan menerapkan sistem online yang memungkinkan pengguna untuk memesan lapangan untuk olahraga atau acara. Sistem ini akan merampingkan proses pemesanan, memfasilitasi pengecekan ketersediaan secara real time, dan menyediakan opsi pembayaran. Untuk tanggal mulai proyek itu mulai dari bulan Oktober 2024 hingga selesai proyek itu Januari 2025. Kemudian untuk estimasi biayanya itu ada 100 juta. Lalu hasil utama dari proyek ini yaitu adalah sistem pemesanan berfungsi penuh. Kemudian ada antarmuka yang ramah pengguna, kalender ketersediaan secara real time, dan panel admin, kemudian pemberitahuan dan pengingat secara otomatis. Kemudian untuk ruang lingkup proyek itu mencakup merancang, mengembangkan, dan menyebarkan aplikasi berbasis web untuk pengguna melihat dan memesan lapangan yang tersedia. Kemudian untuk nomor 2 yaitu integrasi dengan kalender untuk ketersediaan real time. Nomor 3 yaitu akun pengguna dengan riwayat pemesanan dan opsi pembayaran. Kemudian kriteria keberhasilan, yaitu ada peluncuran sistem pemesanan yang berhasil pada tanggal yang diharapkan. Lalu ada mencapai tingkat kepuasan pengguna minimal 80%. Dan yang terakhir, yaitu sistem dapat menangani setidaknya 1.000 pemesanan tanpa masalah performa. Untuk resiko dan masalahnya, yaitu untuk resiko sendiri adalah masalah teknis dengan integrasi sistem ketersediaan real time. Kemudian masalahnya yaitu ada kekhawatiran pengguna tentang keamanan data dan privasi. Kemudian untuk mitigasinya yaitu pengujian awal dan kolaborasi dengan penyedia layanan terpercaya. Lalu di dalam Project Capture ada asumsi, yaitu pengguna akan memiliki koneksi internet yang stabil dan pemilik lapangan akan menyediakan informasi ketersediaan yang akurat. Lalu ada keterbatasan atau ketergantungan, yaitu 1. Ketergantungan pada penyedia pembayaran eksternal, 2. Ketersediaan sumber daya untuk pengujian dan pelatihan pengguna. Kemudian untuk stakeholder ini ada pemilik lapangan, pengguna akhir, dan tim pengembangan IT. Dan satu lagi itu sponsor proyek.
atau perusahaan manajemen penyewaan lapangan. Kemudian untuk manajer proyeknya itu ada Indra Daniswara dan sponsor proyeknya itu ada Bapak Kadi Prayitno. Selanjutnya yaitu bab 3, analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatannya yaitu sistem penyewaan gedung olahraga Al-Kadi memiliki kemudahan akses untuk memungkinkan pengguna melakukan pemesanan online. Sistem ini juga menyediakan informasi lengkap tentang fasilitas, termasuk kapasitas dan tarif, sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang baik. Efisiensi operasional didukung oleh manajemen jadwal yang terintegrasi, mengurangi potensi konflik pemesanan. Pembayaran digital yang aman dan cepat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna. Kemudian, weakness atau kelemahan. Proyek ini menghadapi beberapa kelemahan, seperti ketergantungan pada teknologi yang dapat mengganggu proses penyewaan jika terjadi masalah teknis. Biaya pengembangan dan pemeliharaan yang tinggi bisa menjadi beban finansial, sementara beberapa pengguna mungkin tidak terbiasa dengan teknologi, memerlukan edukasi tambahan. Resiko kebocoran data juga menjadi perhatian utama yang memerlukan langkah-langkah keamanan yang kuat. Lalu, opportunities atau peluang. Peluang yang ada mencakup peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga yang dapat meningkatkan permintaan penyewaan. Kolaborasi dengan klub olahraga dan sekolah juga dapat memperluas jangkauan pengguna. Selain itu, penerapan teknologi terbaru seperti aplikasi mobile dapat meningkatkan aksesibilitas. Strategi pemesanan digital melalui media sosial dapat digunakan untuk menarik lebih banyak pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Proyek ini menghadapi ancaman dari persaingan ketat dengan penyedia lain, serta ancaman dari serangan cyber juga dapat mengganggu pelayanan dan menyebabkan kehilangan data. Fluktuasi ekonomi dan penurunan daya sewa masyarakat juga dapat mempengaruhi minat pengguna terhadap penyewaan gedung olahraga, memerlukan strategi adaptasi untuk mempertahankan pengguna. Selanjutnya yaitu ada bab 4, yaitu WBS dan Responsibility Matrix yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Faza Husna. Lalu di sini ada WBS dan Responsibility Matrix. Yang pertama WBS terdiri dari 6 phase. Yang pertama ada planning phase yang terdiri dari project kick-off, requirement gathering, feasibility study, dan project plan development. Lalu yang kedua ada design phase. Yang pertama ada sistem arsitektur design, yang kedua ada UI UX design, dan yang terakhir ada database design. Lalu yang ketiga ada development phase. Yang pertama ada back-end development, yang kedua ada front-end development, payment gateway integration, dan admin panel development. Lalu yang keempat ada testing phase, yaitu ada unit testing, integration testing, user acceptance testing, dan security testing. Lalu yang kelima ada deployment phase, yang terdiri dari sistem setup dan deployment, dan yang terakhir ada launch. Lalu yang terakhir yaitu post-launch phase, terdiri dari monitoring and maintenance, dan yang terakhir sistem update and enhancement. Lalu di sini ada responsibility matrix. Sebelum saya menjelaskan responsibility matrix, terdapat keterangan simbol huruf dalam responsibility matrix. Yang pertama itu ada W, itu yang bertanggung jawab. Yang kedua ada C, yang berkontribut atau mereview. Lalu yang ketiga ada A, yaitu yang menerima. Lalu di sini ada project kick-off yang diterima oleh project owner dan yang bertanggung jawab project manager. Lalu yang mereview ada sistem analis. Lalu requirement gathering yang menerima project owner, yang bertanggung jawab project manager. Lalu ada feasibility study yang mereview project manager, back end, front. Nanti dikat aja. Lalu di project plan development yang menerima ada project owner, yang bertanggung jawab ada project manager, yang berkontribut atau mereview ada back-end development, front-end development, dan sistem analis. Lalu ada sistem arsitektur desain yang bertanggung jawab ada front-end development, yang mereview ada back-end development dan sistem analis, lalu yang menerima ada project owner. Lalu UI UX design yang bertanggung jawab front-end development dan yang mereview back-end development. Database design yang bertanggung jawab ada back-end development dan yang mereview ada front-end development.
Lalu ada back-end development yang bertanggung jawab ada back-end development dan yang mereview ada front-end development. Lalu front-end development yang bertanggung jawab front-end development dan yang mereview back-end development. Lalu payment gateway integration yang bertanggung jawab back-end development dan yang mereview ada project manager dan front-end development. Lalu admin panel development yang bertanggung jawab ada back-end development dan yang mereview ada project manager dan front-end development. Lalu ada unit testing yang bertanggung jawab project manager dan yang mereview ada back-end development, front-end development, dan sistem analis. Lalu ada integration testing yang bertanggung jawab project manager dan yang mereview back-end development, front-end development, dan sistem analis. Lalu di sini ada user acceptance testing yang bertanggung jawab ada sistem analis dan yang mereview ada front-end development, back-end development, dan project manager. Lalu ada security testing yang bertanggung jawab ada back-end development dan yang mereview ada project manager, front-end development, dan sistem analis. Lalu sistem setup dan development yang bertanggung jawab ada back-end development dan front-end development dan yang mereview ada project manager. Lalu ada launch yang menerima project owner yang bertanggung jawab project manager dan yang mereview back-end development dan front-end development. Lalu monitoring and maintenance yang bertanggung jawab ada project manager, back-end development, dan front-end development. Lalu ada yang terakhir ada sistem updates and enhancement yang bertanggung jawab back-end development dan front-end development dan yang mereview ada project manager. Lalu selanjutnya ada bab 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Indra Daneswara. Ya, di sini saya Indra Daneswara akan menjelaskan bab 5 tentang Ganjar. Ganjar sendiri itu dia berfungsi sebagai alat manajemen proyek, terutama untuk membangun proyek yang sedang kita kerjakan yaitu penyewaan kode berbasis website. Fungsi Ganjar sendiri yang pertama yaitu untuk visualisasi jadwal, menampilkan timeline dan durasi setiap tugas, membantu dalam perencanaan dan penjadwalan. Kemudian yang kedua itu pemantauan kemajuan, memudahkan pelacakan progres proyek dan identifikasi potensi keterlambatan tugas yang dikerjakan. Kemudian yang kedua itu untuk koordinasi tim, meningkatkan komunikasi antar anggota tim dengan menjelaskan tanggung jawab dan hubungan antar tugas. Di sini saya akan misalnya tentang rancangan biaya atau total estimasi dari biaya keseluruhan proyek tersebut. Di sini pada bagian kolom terdapat unit atau jam, yaitu banyaknya unit yang digunakan atau jam yang dihabiskan untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian biaya untuk per unit atau per jamnya, kemudian terdapat subtotal, LPS level 2 total, dan persenan dari total keseluruhan biaya estimasinya. Pada bagian baris terdapat WPS item yang pertama yaitu project management. Dengan perjalanan terdapat project manager dengan total jam kerja sebanyak 768 jam dengan bayaran per satu jamnya itu 15.000. Jadi subtotalnya dia itu 11.520.000. Kemudian yang bagian kedua itu project team members yaitu dengan total jam kerja 2.304 jam dengan harga atau bayaran per jamnya itu 10.000 dengan subtotal 23.040.000. Kemudian kontraktor yaitu 10% bagian dari pengembangan softwarenya dan testing dengan subtotal 2.106.000. Maka WPS level 2 totalnya sebanyak 36.666.000 dan persenan total perbandingan dari keseluruhan estimasi biayanya itu 24%. Kemudian bagian kedua yaitu hardware. Dalam hal ini terdapat handle device yaitu perangkat yang kita gunakan untuk membangun sistem yang nantinya akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan 3 perangkat untuk membangun sistemnya yaitu dengan harga 13 juta per satu unitnya dengan subtotal 39 juta. Maka WPS level 2 total yaitu sebesar 35 juta atau 25% dari total biaya keseluruhan. Kemudian bagian 3 ya software. Di sini terdapat lisensi software yaitu sebanyak
perangkat yang kita gunakan untuk membangun sistem. Jadi kita membutuhkan 3 unit lisensi softwarenya itu dengan harga per unitnya 2 juta. Kemudian subtotalnya itu 6 juta. Kemudian terdapat server. Di sini servernya berbasis awan dan harga 1 tahunnya sebesar 600.000. Kemudian terdapat software development sebesar 15 juta. Maka habis level 2 totalnya yaitu 21.600.000 atau 14% dari keseluruhan biaya estimasinya. Kemudian bagian 4 yaitu testing. Testing yaitu 10% dari total hardware dan software cost, yaitu 10% dari total biaya untuk perangkat keras dan perangkat lunaknya. Di sini sebesar 6.060.000 atau 4% dari seluruh biaya estimasi. Kemudian yang nomor 5 itu untuk training dan support. Pada bagian satu yaitu untuk training cost atau untuk pelatihan dengan total 10 orang dan bayaran per orangnya itu 25.000, masuk totalnya sekitar 250.000. Kemudian untuk biaya perjalanan yaitu sebanyak 3 unit yaitu 100.000 untuk per unitnya, jadi totalnya 300.000. Kemudian untuk project team members sama seperti pada bagian project management sebesar 2.304 jam dengan cost per unitnya atau biaya per jamnya sebesar 10.000, maka subtotalnya itu 23 juta. Kemudian untuk subtotalnya semua yaitu trainer cost dan travel cost sebanyak 550.000. Kemudian pada bagian resources atau 20% dari total seluruh biaya perkiraan yaitu sekitar 25.493.200. Kemudian untuk total seluruh biayanya itu sekitar 152.959.200. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Coba ya. Ada belum? Sekian penjelasan dari proposal yang telah kami buat. Semoga proposal ini dapat disetujui. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.